Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Saya mau menunjukkan bagaimana saya mencetak slip gaji dari Excel sampai menjadi hard copy. Hard copy-nya sendiri saya memakai kertas khusus slip gaji yang saya beli di marketplace. Seperti ini. Jadi kertasnya sendiri ada dua jenis, berwarna hitam dan berwarna biru. Ini biru dan ini hitam. Tidak ada ketentuan harus memakai yang warna hitam atau warna biru sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada di satu toko di mana saya bisa membeli, bisa request varian untuk warna biru atau warna hitam. Nanti semua link pembelian akan saya letakkan di deskripsi produk. Nah, di toko tempat saya membeli pun dia memberikan secara cuma-cuma gratis software tapi dalam bentuk Excel ya. Seperti yang kalian lihat di layar. Excel sederhana untuk print sesuai kebutuhan kita sendiri. Nah, kertasnya sendiri ini adalah kertas khusus slip gaji, konfidensial. Jadi tidak bisa diterawang ya. Ini bagian belakangnya terblok semua, jadi tidak bisa diterawang. Nah, kalau dilihat menggunakan layar di PC saya, bagian sini dia tidak bisa diterawang. Jadi untuk akhir outputnya dia akan seperti ini ya. Jadi di bagian atas ini adalah bagian yang nampak. Di sini ada nama PT-nya, ini saya sudah coba-coba nama PT-nya. Terus nama karyawan, jabatan, golongan, periode gajian, dan keterangan yang bisa langsung tercetak di sini. Tetapi untuk detail gajinya, pembayarannya, tunjangan, gaji pokok, segala macam ada di area sini dan tidak bisa kita lihat karena konfidensial. Jadi kita harus buka dulu. Di sini ada kayak semacam cutting. Jadi kita harus sobek dulu. Setelah disobek baru kita bisa melihat bagian dalamnya yang nah, ini bagian dalam detail pembayaran slip gajinya ya. Untuk saat ini memang pembayaran gaji sudah dalam bentuk digital PDF yang langsung dikirimkan ke alamat email saya dari perusahaan. Tapi saya membutuhkan cetak seperti ini karena beberapa instansi masih memerlukan dokumen hard copy dan tidak menerima soft copy. Saya juga heran karena resmi dari kantor saya dikirimkan dalam bentuk PDF, tapi oleh instansi-instansi tersebut soft copy tidak diterima karena katanya bisa dimanipulasi. Jadi saya terpaksa harus membuat hard copy-nya. Nah, sedangkan untuk di perusahaan saya sendiri sudah tidak mencetak slip gaji seperti ini ya, karena memang cost-nya mahal. Perusahaan harus membeli kertasnya, perusahaan harus mempunyai softwarenya, perusahaan harus punya komputernya, perusahaan harus menggaji orang yang hanya spesialis mengurusi pembayaran gaji. Jadi saya print sendiri. Oke, sewaktu saya membeli ini saya juga diberikan softwarenya. Jadi di toko yang saya beli itu dia menyediakan kertas only. Jadi kita bisa print sendiri. Kebetulan saya punya printer dot matrix. Ini harus printer dot matrix ya. Karena dia carbonize. Jadi dot matrix itu bukan disemprotkan tinta seperti laser jet atau inkjet, tapi ada seperti jarum. Ini printer yang berisik ya.
Kalau malam hari kita ngeprint, mungkin tetangga akan bangun, ngik, 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 krak, krak, seperti yang ada di bank-bank. Jadi harus menggunakan printer tersebut supaya bisa tembus sampai rangkap ke 3. Oke, sekarang kita akan melihat format Excel yang diberikan. Nah, di format Excel ini diberikan secara cuma-cuma dan bisa diedit custom. Nanti saya tunjukin caranya. Dan kalau kalian nggak punya printer dot metric, kalian juga bisa langsung di toko tersebut menyediakan include service, jasa, dan cetak. Jadi kalian tidak perlu lagi mengerjakan ini semua dan diterima dalam keadaan final sudah seperti ini. Dan servisnya cukup bagus karena sebelum barang dikirimkan saya bisa minta scan atau foto yang sudah jadi dan terlebih dulu dikirimkan ke email saya. Oke, ini tampilan layar Excel-nya ya. Nah, setelah dibuka, kita melihat tampilan Excel seperti ini ya. Excel ini sederhana sekali, semua bisa diedit setiap selnya. Tapi yang terpenting itu adalah kita harus set ukuran kerja kita, layar kerja kita agar sesuai dengan ukuran kertasnya. Jadi kita bisa masuk ke bagian page layout, kemudian kita akan merubah size-nya. Nah, untuk size kertasnya sendiri, kalau tidak ada di sini, jadi kita bisa pilih dengan custom atau more page size. Di sini kita bisa membuat page size-nya seperti yang kita mau. Jadi di sini kita harus setting dulu paper size-nya seperti apa. Jadi kita mau ukuran kertasnya itu seperti apa, kertas yang kita pakai seperti apa. Karena kertas ini dia sedikit tidak sama dengan kertas pada umumnya. Kalau kertas pada umumnya yang biasa kita pakai di printer laserjet atau inkjet itu ada A4 atau F4, itu sudah ada defaultnya. Sedangkan untuk kertas continuous, dia ukurannya dalam bentuk inci. Jadi kita harus sesuaikan. Dan untuk kertasnya ini ukurannya dia lebarnya itu 9,5. 9,5 itu tapi ada bagian yang bolong-bolong ya guys. Yang bolong-bolong ini setengah inci. Jadi di kiri setengah inci, di kanan setengah inci. Jadi area yang benar-benar kita pakai adalah di 8,5 inci. 8,5 inci. Jadi kita harus print dengan lebarnya 8,5 inci dan tingginya 5,5 inci. Nanti saya tuliskan juga di deskripsi ya untuk ukuran paper size-nya supaya kalian bisa nyontek. Nah, di bagian depan kita akan dapat halaman seperti ini. Nah, di sudut kiri atas di A2, A3 ini adalah bagian logo yang bisa kita ganti sesuai logo yang kita mau dari perusahaan kita. Nah, jadi ini bisa kita delete dan kita bisa pasang logo yang kita mau. Kemudian di samping logo ini adalah perusahaan yang mengeluarkan slip gaji. Misalkan perusahaan kalian perusahaan ABC, maka kalian ketik PT ABC dan di bawahnya berikutnya ini adalah alamat perusahaan. Alamat perusahaan itu saya bikin ini cukup general aja ya, tidak perlu sampai kelurahan atau sampai RT RW, tapi cukup misalkan sampai di kecamatan dan kalian juga bisa mengcustomize sesuai keinginan kalian, apakah mau dengan nomor telepon, nomor fax, nomor zip code atau kode pos. Dan kemudian di bawahnya ini
ini adalah data karyawan ya. Karena bagian atas ini adalah bagian yang akan nampak di bagian area print. Yang tidak saya ubah hanya di bagian sini ya, private dan confidential. Oke, di bagian bawah ini ada nomor induk pegawai. Kalian bisa edit apabila tidak butuh. Kalian ganti nomor induk karyawan atau terserah kalian mau. Ini ada nama, jabatan, ini semua bisa customize. Misalkan di bagian bawah kalian adalah grade atau jabatan atau ya grade jabatan ya di perusahaan kalian masing-masing, itu bisa kalian customize. Atau location, ada beberapa perusahaan tambang menaruh lokasi, location, site, area, dan di area sini adalah detail pembayaran, apakah ditransfer atau dibayarkan tunai. Ini semua bisa diedit. Karena saya ditransfer, maka saya tulis bank, dan ini bank penerima saya. Apabila kalian tidak membutuhkan juga bisa di-delete sesuai yang kalian mau. Tapi bila kalian membutuhkan untuk kolom yang lain, silahkan diganti. Yang perlu kalian ingat adalah hanya area sini, area atas, dan area bawah. Area atas adalah area yang nampak, area bawah adalah area yang tidak bisa kita lihat. Oke. Next, berikutnya. Ini adalah penampang bagian detail gaji. Ini adalah area yang tidak bisa kalian lihat. Area ini. Area yang berada di area confidential. Jadi pendapatan sendiri itu, kalau kita melihat detail pendapatan gaji, terdapat dua bagian. Ada bagian pendapatan, income, dan ada bagian pengurangan. Nah, oke, satu-satu ya. Di bagian pendapatan itu, misalkan di sini ada gaji pokok. Gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada uang makan, ada tunjangan transportasi. Semuanya ini customize. Kalian bisa rubah teksnya sesuai yang kalian mau, dan kalian bisa rubah juga jumlah nominal yang kalian mau. Dan apabila kalian butuh, misalkan di sini tidak ada THR, saya bisa tambahkan THR dan nilainya. Atau saya mau tulis reimburse di bagian sini, saya juga bisa merubahnya ya. Reimburse. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa. Jadi setelah saya lihat di bagian sini, yang perlu kalian ubah adalah area pendapatan. Sedangkan untuk di bagian bawah memang di sini ada BPJS. BPJS sendiri itu bisa kalian hilangkan bila tidak dibutuhkan, dan bisa kalian taruh juga di sini pendapatan. Karena BPJS sendiri itu ada dua kewajiban, kewajiban karyawan dan kewajiban perusahaan. Jadi di bagian pendapatan ini seolah-olah kita mendapatkan pendapatan dari BPJS. Kok BPJS bayar, saya malah dimasukkan ke pendapatan. Jadi sebenarnya di bagian BPJS itu adalah kewajiban perusahaan membayar BPJS kita sebagai karyawan. Jadi dimasukkan ke pendapatan, seolah-olah kita dapat. Ini adalah kewajiban perusahaan. Dan nanti sebenarnya pendapatan ini pun akan dikeluarkan di bagian pengurangan. Dan bukan hanya BPJS kewajiban karyawan, perusahaan, maksud saya, BPJS kewajiban perusahaan yang akan dikurangkan, tapi di kolom pengurangan pun nanti di sini BPJS kewajiban kita sebagai karyawan, pegawai pun akan dikurangkan, sehingga akan mengurangi jumlah total pendapatan kita yang ada di atas ini. Nah, satu lagi, misalkan kita ingin mengurangi baris atau kolom, ini pun bisa kita delete. Kolom di sini misalkan, saya tidak terlalu panjang, saya hanya butuh sedikit, maka di sini kita bisa mendelete kolomnya. Atau apabila memang kita membutuhkan tambahan, kita bisa menambahkan. Tapi perlu diingat ya, karena kertasnya terbatas,
Jadi kita tidak bisa menambahkan terlalu panjang karena nanti akan keluar dari area print. Bisa bagian ini dihapus dan diganti komponen yang lain. Untuk mulai pendapatan gaji semua, ini sudah menggunakan rumus ya. Jadi kalau kita seperti kalkulator, kita ubah gaji kita, di jumlah total pendapatan berubah. Kalau dicek itu adalah sudah di sum. Sum itu artinya jumlah yang ada di kolom sini akan ditambahkan sehingga totalnya ada di total pendapatan di sini. Nah, yang tidak saya otak-atik ini di bagian BPJS karena ini saya lihat ada rumusnya. Rumusnya itu dia mengambil dari yang ada di pengurangan. Oke, next. Di bagian pengurangan. Pengurangan ini biasanya normalnya adalah PPh 21, pajak pendapatan. Kalau kita bekerja menerima gaji, kita akan dipotong pajak oleh perusahaan. Kemudian kita harus membayar BPJS. Ini yang ada keterangan pegawai adalah kewajiban kita, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang ada keterangan perusahaannya ini adalah kewajiban perusahaan. Jadi ada BPJS Ketenagakerjaan kewajiban perusahaan, kewajiban karyawan, lalu kemudian BPJS Kesehatan kewajiban perusahaan dan kewajiban karyawan. Nah, itu adalah komponen-komponen yang dipotongkan ke pendapatan kita. Di sini pun ada tambahan seperti koperasi, mungkin beberapa perusahaan mengenakan koperasi atau seperti iuran buruh dan pinjaman. Ini sebenarnya bisa di-delete bila kalian tidak butuhkan. Tapi kalau kalian butuhkan, kalian bisa edit atau bisa isi sesuka hati kalian. Dan sama, untuk total pengurangan, saya lihat ini juga adalah sudah sum. Jadi ini otomatis. Semua kolom yang ada di sini, bila kalian rubah angkanya, nggak perlu kalian pusing lagi totalnya berapa, karena ini sudah otomatis berubah. Nah, ada pendapatan dan ada pengurangan. Jadi, pada saat kita menerima gaji, itu adalah namanya take home pay atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini adalah total pendapatan kita dikurangi total pengurangan. Nah, ini saya juga di sini sudah diberikan rumus PPh 21. Kalau saya lihat. Nah, jadi pendapatan bersih ini adalah jumlah total pendapatan dikurangi total pengurangan. Sedangkan untuk penghitungan PPh 21, PPh 21 ini kalau kita klik di sel ini, maka dia akan merujuk ke, kalau kita lihat di bagian atas ini adalah merujuk di bagian perhitungan PPh 21. Kita mulai dari PPh 21 dulu ya guys, baru ke BPJS. PPh 21 itu adalah intinya gaji yang kita bawa pulang, uang yang kita bawa pulang harus sudah dibayarkan pajaknya. Menjadi itulah neto gaji bersih. Nah, jadi PPh 21 ini mengacu kepada kolom, kalau saya lihat ini bisa kita geser, di bawah ini ada, nah di sini ada perhitungan rumusnya. Jadi kita lihat gaji kotor kita, nah ini ada, saya terangkan sedikit ya tentang PPh 21. Gaji yang kita terima dipotong PPh 21. Tapi, apakah NPWP yang kita punya itu terpisah? Misalkan kita menikah tapi kita punya NPWP masing-masing. Istri punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri. Nah, apabila komposisinya masing-masing punya NPWP, maka total penghasilannya kita letakkan di kolom ini. Karena pegawai saja. Dan untuk defaultnya dia kolom pegawai. Tapi apabila NPWP kalian digabungkan, suami dan istri dijadikan satu, kalian bisa taruh di sini.
itu hasilnya sama aja karena di sini akan menghasilkan total penghasilan. Nah, total penghasilan ini adalah total gaji selama 1 bulan karena ini slip gaji 1 bulan ya. Jadi ini adalah pendapatan 1 bulan. Untuk menghitung PPh kita tidak bisa acuannya dalam 1 bulan ini, tapi harus disetahunkan, dikalikan 12. Nah di sini ini sudah otomatis juga ya guys rumusnya. Jadi langsung dikalikan 12 dan ketemulah pendapatan tahunan kalian. Oke, setelah kalian punya pendapatan tahunan, kalian juga akan dikenakan diskon oleh pemerintah atau PTKP, penghasilan yang tidak kena pajak. Contoh, untuk seseorang yang tidak kawin 0, pemerintah menetapkan 54 juta setahun. Jadi kalau gaji kalian 4,5 juta, dikalikan 1 tahun yaitu 54 juta, kalian tidak dikenakan pajak. Dan seandainya gaji kalian dalam 1 tahun lebih dari 54 juta atau 4,5 juta sebulan, anggaplah 4,7 juta sebulan. Jadi kelebihan 200.000 dari diskon pemerintah PTKP itu, 200.000 itulah yang akan dihitung nanti dalam perhitungan PPh. Sedangkan si 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun itu tidak dikenakan. Jadi pendapatan kalian selama setahun harus dikurangi diskon. Diskon ini tergantung status pajak kalian ya. Status pajak itu ada 3 jenis. Bila kalian tidak kawin, atau gabungan, suami atau istri. Seperti yang saya bilang tadi, NPWP kalian digabungkan menjadi 1. Nah, setelah kalian kurangi pendapatan tahunan kalian sesuai dengan status pajak kalian, misalkan tidak kawin 0, ini artinya kalian tidak kawin dan tidak punya tunjangan. Sedangkan TK1 tidak kawin dan kalian punya tunjangan, punya anak 1, punya anak 2, atau punya anak 3. Jadi kalian bisa, misalkan kalian seorang single parent, seorang ibu dengan 1 anak, itu kalian akan masuk ke dalam status pajak tidak kawin dan kalian mempunyai 1 tunjangan. Ini diakui oleh peraturan pemerintah ya. Dan apabila kalian kawin, di sini kalian akan masuk K0, artinya kalian kawin tapi belum punya tanggungan, belum punya anak. K1 punya anak 1 seperti itu. Dan suami istri pun seperti itu, lebih kurang seperti itu. Oke. Setelah gaji tahunan kalian dikurangi maka kalian akan mendapatkan berapa jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak. Tetapi sebelum kalian dikenakan pajak dari pendapatan kalian tersebut, pendapatan bersih tersebut, maka yang berikutnya adalah pemerintah atau peraturan mengatakan ada namanya diskon lagi. Diskon yaitu tunjangan jabatan. Jadi pendapatan kalian tersebut, gaji dalam 1 tahun tersebut akan dikenakan tunjangan jabatan 5%. 5% tapi maksimal 6 juta. Kalau gaji kalian banyak 1 miliar, 5%-nya pasti akan banyak, tapi hanya dibatasi maksimal sampai 6 juta. Ini juga sudah ada rumusnya ya. Jadi kalian tinggal rubah ini akan berubah berapa tunjangannya. Dan juga aturannya kalian harus membayar iuran pensiun 5%. Jadi dapat lagi diskon nih guys.
gaji 1 tahun kalian didiskon oleh PTKP. Jadi gaji kalian 60 juta, dikurangi PTKP kalian berapa. Nah, misalkan 54 juta, berarti kalian hanya membayar pajak dari si 6 juta, bukan dari si 60 juta gaji kalian setahun. Lalu kalian akan dikurangi lagi, diskon lagi, tunjangan jabatan 5% dan tunjangan pensiun. Ini ada totalnya, jadi otomatis nih. Di perhitungannya kalian akan mendapatkan netonya. Jadi neto ini adalah gaji kalian setahun yang sudah dikurangi diskon pemerintah PTKP, lalu dikurangi lagi diskon tunjangan jabatan dan iuran pensiun 5%. Ini adalah neto berapa pendapatan kalian selama setahun. Nah, setelah kalian tahu berapa neto pendapatan kalian setahun, di sini ada kolom, karena besaran pajak itu tergantung dari besaran gaji kalian. Nah, peraturan terbarunya itu apabila gaji kalian sampai dengan 60 juta setahun, maka pajaknya adalah 5%. Sedangkan kalau gaji kalian antara 60 juta sampai 250 juta, ini kalian akan dikenakan 15%. Semakin besar penghasilannya, 250 juta sampai 500 juta itu 20%, dan ini di atas 500 juta atau 30%. Jadi semakin banyak penghasilan kalian, maka potongannya semakin banyak. Bahkan untuk gaji di atas 500 juta, 30% atau sepertiga gaji kalian akan diambil oleh pemerintah. Oke, jadi dalam neto gaji kalian akan dikenakan 5%. Anggaplah gaji kalian 60 juta. Jadi kalian harus cek berapa gaji neto kalian ini, yang neto ini. Kalian harus cek netonya berapa. Jadi kalau neto kalian di sini 63, jadi kalian hanya fokus di kolom sini. Kalau gaji kalian 55 juta, kalian hanya fokus di bagian potongan gaji kalian. Anggaplah gaji kalian di 60 juta. Nah, di bagian di 60 juta ini ada berapa pajak 1 tahun yang harus kalian bayar, dan ada berapa pajak 1 bulan yang harus kalian bayar. Jadi ini adalah bulanan ini, pajak bulan adalah pajak setahun kalian yang dibagi 12. Maka akan nampak di sini potongannya setiap bulan di slip gaji kalian berapa. Nah, jadi kalian harus lihat, satu adalah status pajak kalian, apakah K0, K1, K2, seperti itu. Dan kalian harus lihat adalah neto, gaji kalian neto 1 tahunnya. Nah, apabila kalian sudah tahu di mana posisi kalian, maka kalian tinggal melihat berapa persen pajak yang dikenakan pada kalian dari gaji netonya. Setelah kalian ketemu, misalkan di sini ya, saya ambil contoh di sini. Gaji kalian 76.949.448 karena kalian tidak menikah, tidak punya tunjangan. Jadi kalian akan berada di posisi 60 sampai 250 juta. Sehingga pajak yang dikenakan 15%. Pajak 1 tahunnya 11.542. Sedangkan pajak bulanannya, PPh bulannya 961. Nah, setelah kita tahu di mana lokasi letak potongan pajak kita, disitulah kita kembali ke bagian PPh 21. Karena PPh 21 ini kalau kalian klik, ini akan merujuk pada sama dengan N34. Jadi apabila kalian sudah ketemu, kalian tinggal masuk ke sel ini dan kalian ketikkan sama dengan, lalu kalian scroll ke bagian kolom tadi. Misalkan kalian di sini ya, 961. Disinilah posisi pajak potongan bulanan kalian. Kalian klik di sini. Dan kalian enter. Maaf, salah guys.
Jadi di sini kalian sama dengan itu sama dengan sel yang berada di, lalu kalian cari letak posisinya kalian di sini. Kenapa bulan ya guys? Taruh guys. Jadi sama dengan kita mengambil posisi pajak kita. Misalkan di sini. Atau di sini. Lalu kemudian kita enter 961 enter. Jadi otomatis PPH kalian akan berubah. PPH 21 kalian akan berubah sesuai dengan pendapatan kalian. Sedangkan untuk ini sudah selesai ya cara mencari PPH 21 dalam perhitungan Excel ini. Kemudian kita akan mencari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Oke. Jadi di sini kita bisa gulung ke bawah. Nah, di bagian sinilah kita bisa melihat perhitungan BPJS. Jadi BPJS itu rumusnya adalah pendapatan yang diterimanya tetap setiap bulan. Misalkan kalian dapat komisi. Komisi itu tergantung penjualan Anda setiap bulan. Artinya berubah-ubah setiap bulan, tidak tetap. Itu tidak bisa menjadi bagian perhitungan dari BPJS. Atau misalkan selain komisi, kalian mendapatkan bonus. Bonus itu selalu berubah-ubah, tergantung penjualan atau tergantung kinerja kalian. Karena berubah-ubah komponennya, itu tidak bisa dimasukkan dalam komponen BPJS. Jadi total pendapatan. Kalau kita lihat total pendapatan, itu dia mengambil di sini. Ini ada total pendapatan, gross income. Jadi kalau kita balik lagi, untuk menghitung gaji pokok, kita harus hitung bagian komponen mana saja yang fix atau tetap setiap bulannya. Bonus, reimburse, ini berubah-ubah jadi tidak masuk ke dalam perhitungan BPJS. Nah, kalau saya lihat di sini, nah jadi kalau kita lihat di sini, nah pendapatan tetapnya untuk menghitung BPJS, kita lihat rumusnya adalah di bagian yang ini. Pendapatan yang tetap hanya sampai tunjangan rumah. Apabila kalian hanya 2 komponen, kalian bisa rubah atau atur berapa jumlah bagian dari si komponen yang akan dihitungkan dalam BPJS. Nah, misalkan, oh saya sampai dengan tunjangan rumah atau bonus saya tetap setiap bulan. Maka ini akan kita tarik, kita rubah sesuai yang kita mau. Kemudian enter. Jadi inilah untuk menghitung BPJS ada namanya pendapatan yang tetap setiap bulannya. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah pendapatan tetap 11 juta, ini otomatis akan ditarik oleh rumus ini menjadi pendapatan tetap. Nah, kalau kita lihat di bagian BPJS, ada komponennya dan ada kewajibannya. Ini komponennya, ini kewajibannya. Kewajiban perusahaan, kewajiban karyawan. Nah, dalam komponennya itu ada JKK, ada JK, JHT, JHT EMP. Ini maksudnya employee karena berada di kolom karyawan. Jaminan pensiun employee ada di bagian sini. Dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kewajiban perusahaan, BPJS Kesehatan kewajiban karyawan. Nah, jadi untuk hitungannya JK, JHT berapa persennya sudah diatur oleh
peraturan. Jadi komponennya sudah fix, kita tinggal inputkan saja berapa pendapatan tetap dan hasilnya otomatis mengikuti. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini ternyata dia dibatasi maksimum. Jadi kalau gaji kita banyak, BPJS Kesehatannya juga 1% dari pendapatan kita yang banyak, tentu hasilnya akan banyak, tapi dibatasi oleh pemerintah untuk BPJS Kesehatan itu maksimum di 120.000. Jadi kalau gaji kalian sedikit, tentu 1% dari gaji kalian yang sedikit. Tetapi kalau gaji kalian banyak, 1% ya tentu akan banyak, tetapi hanya dibatasi maksimum 120.000. Ini pun sudah ada rumusnya ya. Jadi kalau gaji kalian banyak, misalkan gaji kalian, saya rubah ya. Gaji pokok kalian 25 juta. Nah, dia otomatis seraknya 120.000. Nah, sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan dengan komponen-komponen ini tentu akan mengikuti dari gaji kalian yang semakin besar. Tapi untuk BPJS Kesehatan hanya dibatasi maksimum dikenakan ke karyawan 120.000 dan dikenakan kepada perusahaan 480.000. Ada limitnya ya, maksimum sekian. Jadi jangan khawatir kalau pendapatan kalian banyak, BPJS Kesehatannya, BPJS Ketenagakerjaannya hanya akan sampai di limit 480.000 kewajiban perusahaan dan 120.000 kewajiban pegawai. Oke, jadi setelah kita tahu komponen PPh dan BPJS, maka kita tahu berapa potongan yang dikenakan dari pendapatan kita. Setelah kita tahu, maka dikurangkanlah pendapatan. Kenapa di sini ada BPJS perusahaan seolah-olah pendapatan seperti yang saya sampaikan, kewajiban perusahaan diberikan di pendapatan, seolah-olah kita dapat tambahan uang BPJS, tapi itu sebenarnya nanti akan dibayarkan lagi, dikeluarkan lagi untuk membayar kepada BPJS. Nah, ini kewajiban perusahaan sama, dan ini kewajiban perusahaan akan dikeluarkan lagi dalam pengurangan. Jadi, kalian bisa mendapatkan penghasilan yang bersih sudah dipotong pajak dan BPJS. Tetapi, seperti yang saya bilang, semua ini custom dan bisa diubah sesuai kalian mau. Yang penting kalian harus cek. Misalkan seperti ini. Oh, ini mengambil dari sel P40. Yang artinya sudah masuk ke dalam sini. P40. Oh, ini dia sudah dirangkum semua penghitungan BPJS-nya. P40. Nah, jadi rumusnya sudah komplit, hanya kalian perlu sedikit hati-hati dalam mengganti BPJS karena ada rumusnya dan di bagian pengurangan. Tapi untuk bagian sini kalian bebas, tidak ada rumus yang jelimet seperti perhitungan PPh 21 dan BPJS. Oke, itu dia sedikit review atau penjelasan saya dari format Excel yang saya dapatkan di pembelian kertas slip gaji. Jadi setelah ini semua jadi, tinggal kalian print. Masuk ke print, Ctrl P, dan kalian pastikan penggunaan kertasnya sesuai dengan yang sudah kalian pilih. Kalau kalian
lihat ini dia akan panjang, ini tidak cocok. Jadi kita harus memblok area yang akan kita print, lalu kita print area. Inilah print area, set print area. Jadi kita hanya print bagian ini saja. Untuk rumus-rumus seperti ini tidak ikut terprint ya. Nah, setelah ini selesai, kalian tinggal bisa print, Ctrl P. Nah, ini kertasnya kalian harus ubah dulu printernya. Printernya itu printer dot matrix. Jadi karena ini print areanya saya ke PDF ya, ada fax, PDF, Microsoft, OneDrive. Nah, jadi nanti setelah saya colokkan printer ke komputer saya akan muncul printer LX400, dia bisa membaca area printnya. Nah, ini seperti ini sewaktu saya colokkan. Akan berubah. Dan setelah itu siap di print menggunakan printer dot matrix-nya. Oke, itu sedikit penjelasannya. Kalau kalian mumet bagaimana mengerjakan ini semua, di toko tersebut juga dia menyediakan sudah include jasa dan print. Jadi kalian hanya mengirimkan data-data perusahaan, karyawan, ini perusahaan, kalian tinggal kirimkan, mau diganti seperti apa, lalu data di atas sini, kalian mau seperti apa, lalu data pendapatan, dan semua akan dibantu dihitungkan oleh admin, dan kalian akan dikirimkan dalam bentuk jadinya, dan kalian juga bisa minta file yang sudah jadi, format Excel ini, yang dikirimkan ke email kalian. Jadi, oke, selamat membuat slip gaji kalian sendiri untuk yang interview di tempat kerjaan baru, supaya kalian dapat standar gaji yang lebih tinggi. Semoga kalian berhasil. Untuk kalian yang sedang mengajukan kredit dengan platform yang tinggi, semoga kalian berhasil. Dan juga untuk kalian misalkan yang ingin mengajukan visa sebagai bukti kalian punya pendapatan bekerja di Indonesia, semoga berhasil. Oke, selamat berjumpa lagi. Bye-bye.